Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Setiani dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor NIM 1862050054. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti SPD MM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penanganan kesulitan belajar motorik dan terapi bermain. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian belajar. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Adapun pengertian kesulitan belajar yaitu menurut Hamil dalam Subni 2012, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensori, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Ada language processing, itu pengolahan bahasa. Menurut Santrox 2015 mengatakan bahwa gangguan pada pengolahan bahasa dalam berbicara ini contohnya seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan berbicara. Dan problem bahasa seperti kesulitan menerima informasi dan mengekspresikan bahasa. Ada visual spatial processing. Anak yang mempunyai kesulitan belajar dalam visual spatial processing, mereka cenderung tidak bisa menangkap arti dari sebuah gambar atau angka. Misalnya, anak yang mempunyai kesulitan belajar ini tidak bisa memahami rambu-rambu lalu lintas, kata-kata yang tertulis, dan simbol visual. Ada juga tentang visual motor processing. Kesulitan belajar pada visual motor processing ialah mereka yang tidak bisa memahami bahasa tubuh, orientasi spesial, serta pembelajaran secara motorik. Kesulitan dalam hal ini biasanya disebut juga dengan penyakit dispraksia, di mana mereka akan sulit untuk pembentukan ide dan pelaksanaan gerak, dan bermasalah dengan pengkoordinasian yang menghambat kemampuan seseorang menggerakkan lidah dan bibir secara benar. Ada tentang phonological processing. Kesulitan belajar pada phonological processing disebabkan oleh gagalnya kemampuan siswa dalam mengelola dan memahami rangsang dari proses penginderaan, sehingga anak kesulitan untuk memahami objek yang ia dengarkan atau sulit untuk memenuhi objek yang ia lihat. Ada tentang processing speed. Siswa yang memiliki kesulitan pada processing speed ini ialah siswa yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasannya atau slow learner, yang mana pada dasarnya semua anak memiliki kecepatan yang berbeda dalam menangkap dan memproses suatu materi hingga mengungkapkan kembali
apa yang sudah ia dapatkan. Ada tentang working memory, ketidakmampuan untuk mengingat apa yang telah dilihat atau didengar maupun yang telah dialaminya. Anak dengan masalah ini dapat memiliki kesulitan dalam merecall kata-kata yang disampaikan secara visual. Ada juga tentang exhaustive function. Siswa dengan kesulitan ini kurang mampu untuk menindaklanjuti apa yang sudah ia dapatkan atau dipelajari. Jika siswa yang mampu menindaklanjuti pengetahuan yang ia dapatkan, maka hal itu akan menjadi memori jangka panjang atau long time memory. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar ada 3, yaitu kesulitan belajar pra-akademik, ada kesulitan belajar umum, dan ada kesulitan belajar akademik. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang kesulitan belajar pra-akademik. Kesulitan belajar pra-akademik dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama, gangguan perkembangan motorik atau geraknya. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaannya. Yang ketiga, gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderainya. Yang keempat, gangguan perkembangan perilaku. Adapun kesulitan belajar umum yaitu ada beberapa contoh kasus kesulitan belajar umum, yaitu kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat belajar. Yang kedua, kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. Yang ketiga, kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kebiasaan belajar yang salah. Yang keempat, kasus kesulitan belajar dengan latar belakang ketidakserasian antara kondisi objektif keragaman pribadinya dengan kondisi objektif instrumental inputs dan lingkungannya. Adapun kesulitan belajar akademik. Adapun kesulitan belajar yaitu yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Yang ketiga ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Adapun ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama ada punya kecerdasan normal atau di atas normal. Yang kedua, kesulitan dalam setidaknya satu mata pelajaran atau biasanya beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, tidak memiliki problem atau gangguan lain seperti retardasi mental yang menyebabkan kesulitan itu terjadi. Adapun karakteristik kesulitan belajar yaitu gangguan internal, yaitu gangguan yang berasal dalam anak itu sendiri. Yang kedua, kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal, bahkan beberapa diantaranya di atas rata-rata. Tidak adanya gangguan fisik atau mental. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik ataupun mental. Adapun penanganan kesulitan belajar yaitu yang pertama bisa pelaksanaan di bidang medis atau terapi obat. Seperti pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatris yang diderita oleh anak. Ada juga terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Yang ketiga ada psikoterapi sportif, dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Yang pembahasan yang terakhir adalah tentang terapi bermain. Adalah penerapan
sistematis dari kesekumpulan prinsip belajar terhadap suatu kondisi perilaku yang bermasalah atau dianggap menyimpang dengan melakukan sesuatu perubahan serta menempatkan anak dalam situasi bermain. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.